selamat malam. Selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Malam ini selalu spesial, nggak pernah nggak spesial narasumber aku. Lihat dong, ini penampilan yang berbeda dari semua narasumber aku. Ya kan? Iya. Ini ngikutin apa nih? Apa? Gayanya Kak. Sebelum aku mengenalkan diri dia siapa? Ngikutin siapa ya? Soalnya ngikutin ada sih kayak artis luar gitu, dia Oh, rambutnya kayak gini gitu, gimbal, warna-warni. Bagus sih, kayak bagus aja gitu. dan nyaman ya? Nyaman pasti. Nah, Awalnya nggak nyaman. iya benar, susah tidur, sakit kepala juga. Iya benar. Nah, ada Kak Raka. Halo. Kak Raka ini asal Bandung. Bandung. Bandung mana? Timur, selatan, utara? PVJ itu Bandung apa ya? Aku lupa. Mau ke utara nggak sih ya? Ya, kayaknya mau ke Kayaknya daerah atasnya. Ih, jauh ya? lumayan lah. 10 Macetnya di menit, sana, Kak? 10 menitan lah. Iya benar. Ya masih Bandung mah. Masih dekat-dekat lah. Masih Tetehnya orang mana? sama, dia orang Bandung Oh, juga. ya, Dia iya. Lembang tapi. 5 langkah lah. Mm-mm. Iya, tetap disamperin lah. Belum ujung berung. Iya. Kalau ujung berung disamperin nggak, Kak? Ujung Berung rumah ayahnya malah. Tapi tetap disamperin kalau Terus tapi samperin. Itulah cinta. Ya. Malam ini aku sama Kak Raka bakal ngebahas tentang sesuatu hal yang dalam, tapi kita bikin have fun aja gimana? Ya, iyalah, jangan serius-serius mau kemana. Iya bener lah, kita have fun aja. Tapi diingatkan ini aku sendiri sih Kak. Aku di sini nggak akan membawa menggiring opini, enggak. Ya. Nggak akan menilai ini benar dan salah juga enggak, karena semuanya pure itu opini aku. Dan juga mungkin bakal jadi opini Kak Raka juga. Dan siapa tahu hal ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman di rumah ya. Ya, betul. Tapi sebelum itu aku tuh agak gimana gitu ngelihat tato-tatonya. Ini jumlahnya berapa sih Kak? Sebenarnya ini tuh satu, cuman kayak Panjang nyambung gitu. Oh. Jadi kayak, cuman gambar-gambarnya beda sih. Oh, Penuh tetap panjang. gitu, tetep sampai sinilah, lumayan. Totalnya maksudnya di kepala nggak bisa ditotalin juga karena itu ya. Tapi Berapa maksudnya ya? mulai dari mana? Apanya? Mulainya dari mana? Kalau pertama tato yang ini nih, yang apa? Coba. Yang Deathly Hallows, yang Harry Potter. Oh. Nah ini pertama ditato sama temen di kampus. Satu doang berarti segitiga doang gitu. Sama bullet gitu doang, udah. Tutup di apa, hand poke namanya. Apa tuh? Ditusuk-tusuk gitu. Oh. Itu kan kayak manualnya, apa, tato manual tuh. Nah itu ditusuk-tusuk gitu, kayak Gimana rasanya? apa ya, susah sih jelasinnya, kamu harus nyobain dulu kayaknya. Wow, Dit boleh. Serius, beda sendiri rasanya, kayak kalau jarum digituin beda, terus kalau silet misalkan digerak ke tangan juga beda, bukan kayak gitu rasanya, beda sendiri. Jadi Tapi bikin bisa tidur gak? bisa sih. Oh bisa ya. Bisa. Tidur aja. tidur aja, cuman baliknya aja agak repot gitu. Sama mandi biasanya kan. Oh pria. Kalau misalkan baru bikin tuh nggak boleh mandi dulu, nggak boleh kena Oh, iya? air 3 hari, terus nggak boleh kena sabun dulu seminggu. Berarti ini sebanyak yang ada di tubuh berapa kali nggak mandi Kak? Karena emang saya jarang mandi juga. Allah, pas banget berarti. Ya nggak ada nggak ada pantangan apa sih. Oke. Apalagi ditambah rambut kayak gini kan. Iya kan. Nggak boleh terlalu sering keramas. Malah kalau rambut gini lebih susah keramasnya, jadi harus lebih treatmentnya, harus lebih kayak ke rambut biasa gitu. Sih. Nyalon. Iya bener ya. Enggak sih, susah nyari salon gimbal tuh, susah. Oh ya. Tapi rambut yang atas berarti udah tumbuh, itu mah alami. Ini alami. Bukan sambungan Kak. Bukan. Ini aku menarik banget tentang ya penampilannya, karena aku mah apa adanya aku. Nah tapi Kak, sejauh ini tentang penampilan yang seperti ini, pernah ada yang ngelihat kayak gitu nggak sih Kak? Banyak sih, kayak kalau Karena masuk kan beda sendiri, maksudnya gimana ya? Beda dari yang lainnya. Iya bener. Apa nyentrik. Pernah sih kayak masuk supermarket misalkan, terus kayak ada kayak ada ibu bawa anak kecilnya gitu kan, terus anak kecil tuh gitu. Mama, Oh masa? kenapa? Ya maksudnya kenapa gitu sampai takut kayak gitu. Terus kan aku kasir terus barista juga gitu.
kan kalau aku kalau lagi kerja tuh suka diikat ke atas. Ah, Jadi kalau mesen tuh dia di sini gitu. lihat. Mas mau mesen tapi nggak ke muka, lihatnya ke atas. Oh, gitu. Kenapa? Bu? Ada apa? Ya gitulah, banyak yang ngeliatin kayak gitu gitu, kayak sampai muter Oh kepalanya my gitu. god. Tapi kebanyakan anak kecil atau enggak ibu-ibu yang nanya sih. apa nanya biasanya? Ya mainstream sih, kayak Mas itu asli enggak atau Heeh. Cara keramasnya gimana pasti gitu. Tanya-tanya tapi nggak dilakuin ya. Heeh, Aturan mah udah kepo, lakuin lah gitu. Di sini aku. kayak gitu. Wah. Nah, tapi ini kita mulai membahas tentang intinya ya, Kak. Boleh. Ya ini sensitif karena dari rekomendasi orang kepada aku untuk mengundang Karaka ini katanya sedang ini apa ya? Aku bilang transisi. Udah lama nggak sih ada di posisi ini? Udah lama lah. Oh, jadi bukan baru-baru ya? Udah baru. Udah lama, enggak dari 2000 berapa? aku masuk kuliah 2014, berarti 2015. Oh ya, sekitar Setahun enggak maksudnya sampai sekarang mah udah lama sih, udah lah 5 berapa? tahun. 5 tahun berarti. Nah, itu apa yang ngebuat ini aku nggak ngebahas kronologi sebenarnya. Heeh. Aku cuma pengen tahu apa yang ngebuat dan apa yang dipelajari sampai akhirnya memutuskan menjadi seorang agnostik. Awalnya tuh dari kayak pertanyaan anak kecil gitu kan. Waktu itu jadi yang buat gara-gara apa? Yang ngebikin aku kayak gini sekarang tuh itu guru SMP sebenarnya. Kenapa? Karena waktu itu kan aku ya SMP gitu, kelas 2 kan anak kecil biasa gitu kayak nanya Pak ke guru agama gitu. Pak misalkan ya ada orang yang bukan agama ini tapi dia selama hidupnya berbuat baik gitu. Terus dia gimana nanti? Misalkan kalau udah meninggal apakah masukin surga atau neraka misalkan gitu kan. Terus dia nanya kalau selama dia bukan di agama ini dia nggak akan masuk surga katanya. Oh, aku kayaknya ya itu kayaknya sering deh. Ya bener kan? Guru-guru Wajar kan iya, gitu iya. kan? Aku juga dulu digituin. Soalnya aku tuh gini-gini cuman kalau dibilang setuju ya ragu gitu, kalau bilang nggak setuju ya gimana gitu, takut juga gitu kan, takut ngelawan sama ya masih kecil juga Iya, gitu. iya, benar. Kayak gitu terus nanya-nanya kayak gitu. SMA juga sama gitu, nanya ke guru yang kayak gitu Jawabannya masih sama. masih sama. Kenapa ya? Ya nggak tahu juga. Kurikulum kah? Nggak tahu, Ya kali ada di kurikulum. mungkin ada di itu. Jadi itu pertanyaan. Coba orang-orang dinas pendidikan mungkin bisa menjawab, tulis di kolom komen. Kenapa sama Bahaya itu. dari situ? Nah dari situ, nah aku kan masuk kuliah nih. Kuliah kan mulai beragam tuh orang-orangnya Iya, betul. tuh. Aku kan masuk interior dulu jurusannya. Jadi ada seni rupanya kan. Pantes ya, anak-anak seni tuh kelihatan banget ya gaya. Sih sebenarnya nggak pengen kelihatan gitu, cuman ya susah gitu. Rapi itu nggak enak gitu. Iya bener. Ya, Terus harus. terus. Nah terus aku tuh ketemu sama teman, dia tuh jadi kayak ya seniman sih disebutnya. Dia gambar-gambar yang emang bener-bener dalam gitu si makna gambarnya itu. Terus aku ngobrol sama dia itu sambil mabok tapi Oke. tapi Emang biasa. mabok ngobrolnya tapi agama aneh gitu. Apa Iya, emang itu. kayak gitu? Kayaknya gitu deh, alkohol tuh memang apa? Memang jahat tapi enak. Iya bener. Nggak kok iya Kok bener. aneh ya, bener berarti. Terus Kak. Nah udah gitu kita ngobrolin lah. Terus dia tuh kayak nggak ngajak ke jalannya dia, cuman kayak yang pertanyaan dari dulu kan belum terjawab nih sampai Gitu ya. kuliah itu. Jadi kayak bener juga. Terus kayak mempelajari lagi kayak ya udahlah daripada, soalnya di Indonesia kan udah banyak aturan nih. Iya betul. Terus ditambah lagi aturan-aturan yang kayak gitu misalkan di salah satu agama gitu. Jadi kayak memperbanyak aturan gitu. Tapi sejauh ini memutuskan menjadi seorang nah aku mau meluruskan nih, sebenarnya agnostik itu percaya Tuhan, percaya agama atau tidak sama sekali? Jadi kalau agnostik itu dia masih percaya adanya Tuhan,
cuma dia tidak menjalankan ritual Oh, keagamaan gitu. oke. Jadi masih percaya. Kalau ateis kan emang udah nggak percaya. Mhm. Kalau agnostik kan masih masih dia masih percaya masih ada salah satu zat yang menciptakan dunia ini gitu. Mhm. Cuman dia nggak memeluk salah Salah satunya. satu gitu. Ya udah sih. Maksudnya do your best aja buat Ya benar. sesama manusia gitu. Itu Iya, benar. ibadahnya gitu. Wih, keren. Iya, Tapi simple kan? sejauh ini apa Kak? Maksudnya pasti perjalanannya nggak sebentar untuk mencari tahu tentang semua hal, apalagi agnostik berarti harus mempelajari beberapa agama yang akhirnya maksudnya memutuskan Mm. untuk oke seperti ini. Kalau belajar ke beberapa agama sih kan dulu saya muslim gitu. Tapi ya itu kan dulu berarti udah belajar juga kan muslim. Terus ke Kristen juga pernah sih, waktu itu pernah kayak baca-baca gitu kayak. Tapi sebenarnya itu kan si Kristen terus muslim kayak gitu kan nyambung semua kan Iya sebenarnya. betul. Iya aku pernah. Penurunan kan Iya. sebenarnya kan. Cuman ya kayak ada campur tangan manusianya. Nah. Jadi ada kayak Islam juga kan gak satu sebenarnya kan. Nah itu. Mm-mm. Aku pernah ya maksudnya dari awal akhirnya aku memutuskan untuk belajar 3 agama ya Kak, mempelajari bukan memperdalam, tapi amaze-nya itu ketika aku baca Alkitab di antara ketiganya, kitab-kitab ketiganya itu ternyata berkesinambungan ya. Iya Gitu. emang nyambung. Nah itu aku amaze sendiri, hah kok sama gitu. Terus kamu gimana? Alhamdulillah aku masih ya ada ya maksudnya aku masih Islam, aku masih muslim. Tapi loh kok masih tapi ya coba tahu ada tapinya. enggak Oh kok. enggak ada. Alhamdulillah. Cuma maksud aku lebih diperdalam tuh akhirnya nih kalau misalkan background aku dari sebelumnya aku berkerudung dan sekarang aku enggak, itu juga perjalanannya ketika aku mempelajari apa makna kerudung untuk aku. Kayak di agamaku gitu ya, diharuskan, diwajibkan untuk menutup aurat. Terus tapi itu tuh banyak dalilnya, makanya tadi bilang Islam aja tuh sebenarnya banyak dan semuanya bukan berbeda pendapat ya, maksudnya cara tata aturannya tuh ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, mazhabnya ada yang ini dan itu ya kan. Pintar sekali Anda sepertinya. Ya, sampai akhirnya aku diskusi sama temen aku, terus aku akhirnya menyadari diri aku sendiri kalau enggak sih, aku tuh pakai kerudung karena takut, karena pengen dicap baik sama keluarga, karena itu ini dan akhirnya enggak, itu bukan aku banget. Ya kan benar kan. Jadi kayak kalau misalkan kamu tapi aku nggak mau, nih aku mau meluruskan, maksudnya aku nggak memungkinkan untuk pakai lagi gitu, pakai insya Allah gitu. Iya, maksudnya bukan kamu memutuskan untuk lepas tuh nggak ada kemungkinan kamu nggak akan pakai lagi kan, pasti ada kan. Cuman ya belum waktunya aja mungkin. Gitu. Berarti gitu juga Kak yang dirasain. Sebenarnya ada sih temen aku yang agnostik juga, cuman dia maksudnya dia agnostik tapi dia tuh lagi nyari mau kemana yang benernya gitu. Nah kalau aku mah enggak sih, sebenarnya enggak nyari kemana-mana gitu. Di sini aja ya. Di sini aja udah kayak acara TV. Gitu. Jadi kalau misalnya teman aku mah kan dia memutuskan biar keluar gitu dari agamanya, tapi dia mempelajari agama lain, mendalami agama lain lagi gitu. Biasanya ada yang kayak gitu, terus begitulah. Tapi aku mah enggak, belum gitu. Tapi bakal nggak tahu. Soalnya nyaman kayak gini, jadi kayak kan katanya hidup sementara. Terus pas kamu hidup tuh ngikutin aturan terus, enak nggak? Seolah kita jadi nggak memaksimalkan hidup kamu gitu kalau misalkan simpelnya mungkin ketika hidup dikasih jalan untuk memilih, tapi ternyata kita dituntun untuk diarahin pilihannya. Nah itu nggak sih? Gitu. Oke, sepakat. Jadi kayak nggak melulu orang tua kamu misalkan muslim atau Kristen, kamunya juga harus ikut nggak? Nah, ya, agama bukan warisan kalau kata. Makanya itu butuh adanya pembelajaran, dan maksudnya kita belajar sendiri itu butuh. Iya, benar. Apapun yang kita percayai, sebenarnya orang yang maksudnya agnostik juga nggak bisa kita bilang dia salah loh. Aku sendiri
tidak menyalahkan itu karena itu pilihan hidupnya. Iya. Ya selama dia nggak toksik, maksudnya ya meskipun dia nggak beragama gitu, bukan berarti dia kayak sesat atau gimana. Bikin sekte gitu. Bikin sekte misalkan. Sekte ya bilangnya. Memang apa bilangnya? Sekte. Nggak tahu. Ya gitulah, itulah. sekte misalkan gitu. Ya enggak lah, maksudnya kita ya biasa aja, malah kita tuh berbuat baik ke yang dekat dulu gitu. Jadi berhubungan dengan Tuhannya tuh nantilah gitu. Baik-baikin aja yang deket dulu, misalnya sesama manusia atau hewan atau tumbuhan gitu-gitu aja dulu. Menghargai dulu. Itu kan juga sama menghargai Tuhan juga kan. Iya benar. Berarti sejauh ini pedoman dalam diri Karaka apa sih yang dipegang banget? Pedoman. Selain ya mungkin tadi ya menjadi baik. Ya. Ini sih ditato, humanity above religion. Kemanusiaan di atas agama. Cuma kamu beragama tadi, tapi tidak berkemanusiaan. Mantap. Ya kan? Iya. Udah bunuh gitu. Kan. Nah itu. Ya apalagi mengatasnamakan agama. Contohnya? Banyak. Terorisme. Ya gitu. Itu kan jihad. Anda jihad di negeri damai. Gimana? Maksudnya jihad tuh yang lagi perang gitu. Ini lagi doa-doa lu dang gitu. Ya saya kesel sendiri. Maksudnya ngapain gitu? Kamu tiba-tiba misalnya lagi Jumatan gitu, datang membunuh diri. Orang itu lagi Jumatan, ngapain? Kalau lagi perang baru gitu kan? Kasusnya tuh di mana kemarin ya? Negara apa? Australia? Bukan ya? Libanon. Oh iya, yang ditembakin datang lagi Jumatan. Oh itu nggak tahu. Ada tuh. Ya gitulah pokoknya. Iya ya. Terus kayak aku juga belum tahu sih, maksudnya si jihad di mata mereka tuh seperti apa, karena kenapa semuanya sama gitu. Bawa tas besar. Ya kan itu. Aku takut nih. Maaf ya. Bukan ya kan, itu harus bawa itunya. Jadi bomnya. Iya kan. Tapi maksudnya orang-orang jadi parno gitu. Iya sih. Itu kalau di bandara gimana ya, bawa semua tas gede-gede. Nah itu. Yang beneran terorisnya yang mana? Taunya yang bawa kecil doang di sini, C4. Bawa C4 doang di sini. Wah ini gila. Sling bag. Coba tuh dia ngerakitnya lewat HP. Digituin. Aduh, pusing lah maksudnya. Tapi belajar tentang hakikat manusia, maksudnya kan tadi udah tahu tujuan manusia hidup itu untuk berbuat baik. Nah, sejauh mana mempelajari tentang hakikat manusia itu sendiri? Hakikat pada hidup, tidur, makan. Itu sih. Ya maksudnya bukan gimana ya, maksudnya pergunakanlah hidup kamu benar-benar gitu. Maksudnya nggak mungkin misalkan kamu meluk salah satu agama misalkan, tapi kan belum tentu juga kamu senang melakukan itu gitu. Jadi ya udahlah, lakuin aja apa yang kamu senang gitu, apa yang pengen kamu lakuin aja, meskipun itu melanggar aturan agama. Ya itu kan balik lagi kan sendiri masing-masing. Baik ya, karena kita bukan robot. Iya, maksudnya agama itu kan gimana ya, maksudnya jangan mematokkan agama tuh jadi ketakutan gitu. Dulu kamu suka nggak sih kayak misalkan diajarin sholat, nanti kamu masuk neraka gitu kalau nggak sholat. Nah kan jadi ancaman takut gitu, jadi takut gitu kan. Iya. Sejak kecil memang dididik untuk takut gitu ya. Cuman aku juga dulu pernah kan, maksudnya sejak kecil tuh kayak dikasih tahu nanti kalau udah umur 9 tahun kalau nggak sholat dipukul pakai sapu lidi kayak gitu misalkan. Tapi akhirnya semakin besar tuh aku nyari sendiri, kayak misalkan aku suka dikasih buku sama ibu aku gitu ya, tentang perjalanan orang-orang yang akhirnya masuk surga gitu dan dia hijrah, tuh aku baca gitu. Tapi aku tuh nggak setuju kalau misalkan hal agama itu dikaitkan dengan keterpurukan, terus juga dikaitkan dengan kesusahan. Jadi jangan mengatasnamakan agama ketika kamu susah gitu. Kan aku baru story kemarin yang baca itu. Iya kan? Iya. Coba sebutkan. Aduh pada apa ya kak? Apa ya, aku juga lupa. Kamu ateis ketika kamu senang.
kamu beragama ketika kamu susah itu kan. Iya 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 Ya, iya. relate. Iya. Makanya aku pun sekarang ya pedoman untuk diri aku masih tetap muslim. Aku menjalankan syariat muslim juga apa kayak gitu. Puasa dan sebagainya masih dijalankan. Cuman mungkin yang aku beda dari sekarang adalah mencari makna dari semuanya. Jadi ketika aku hatam Al-Quran, aku tuh cuman hatam terus, tapi aku nggak dijelasin tentang terjemahan. Jadi ada terjemahan, ada juga apa namanya kalau di Al-Quran tuh, aku lupa banget. Apalagi saya Kayak maknanya gitu loh. Ada makna dari satu ayat kayak gitu. tafsir. Nah, tafsir. Nah, itu. Iya, tafsir. Koci. Nah, jadi si tafsirnya itu karena zaman SMP kan aku sering banget dapat tugas tafsir-tafsir gitu. Nah, makanya dari situ aku mulai mempelajari ini yang ngebuat apa sah nggak nih, maksudnya yang bisa aku percaya nggak nih, karena kan cuman dari buku gitu, dari buku pelajaran. Akhirnya ketika kuliah tuh mulai tuh pikiranku liar. Belajar lah tuh sampai akhirnya itu juga. Kalau Karakas sendiri gimana ketika memperdalam tentang agama, maksudnya ke jiwanya sendiri loh, kayak keraganya, apakah merasakan hati tersentuh terus tiba-tiba berpikirnya anjir nggak bisa tidur aing kayak gitu? Pernah nggak sih Kak? Kalau aku sendiri soalnya kayak gitu, sampai nangis bingung baru menyadari. Kalau aku mah gimana ya, aku kan agnostik sih. Bukan berarti aku benci agama sih sebenarnya. Jadi kayak aku seneng gitu dengar suara takbir, aku seneng gitu, kayak kangen dulu gitu. Jadi kayak ya apa ya, kayak tenang aja gitu dengerinnya. Cuman terus kayak kan di gereja biasa suka ada yang nyanyi-nyanyi gitu kan. Itu juga kayak enak gitu, suaranya tuh kayak apa, mendengung gitu, nyaman enak ya. gitu. Sebenarnya gimana ya? Duh, pusing juga. Jadi kalau masalah mempelajari sih enggak sih, belum. Maksudnya kayak gitu-gitu aja sih, kayak lebih suka ke suara ngajinya atau gitu-gitunya berarti aja apa sih. yang udah ada di nyatanya ya. Kan kalau aku mah cari bacaan gitu, maksudnya nyatanya harus aku cari lagi gitu. Relate sama bacaan yang aku baca tuh kayak gimana. Soalnya susah sih, ngerisetnya juga susah gitu, kayak butuh banyak waktu gitu. Betul. Terus sejauh ini dengan keadaan yang seperti ini, semua nggak ada yang berubah secara signifikan? Semuanya tuh apa misalkan? Mungkin segi pertemanan atau dari segi apa, pekerjaan ya, maksudnya balik lagi ke rezeki yang kayak gitu-gitu. Nggak ada sih, nggak ada yang berubah. Maksudnya teman-teman juga ya open minded gitu ya? Maksudnya nggak ada yang apa, kamu ngapain, kamu sosok ini musiman misalkan. Sekarang lagi, bukan sekarang lagi musim sebenarnya. Sebenarnya dari dulu tuh banyak, cuman nggak ada yang berani itu, terus nggak ada medianya buat speak up gitu kan. Kalau sekarang udah banyak gitu media pendukung buat ngomong-ngomong kayak gini. Gitu. Nggak ada yang berubah. Tetap semangat menjalani hidup kan? Iyalah. Harus lah. Ini kalau misalkan ya kita nyantai dulu lah ya, bahas agama terlalu menegangkan, terlalu dalam, grogi. Ini sebenarnya goals dekat-dekat ini apa sih seorang Raka? Nama panjangnya apa sih Kak? Panjang. Raka gitu. Bukan dong. Disebutin ini Raden Raka Gustira Nugraha Putra. Panjang banget ya? Iya makanya kan. Itu kalau Anda UN bener nggak nyampe akhir. Buru habis. Buru capek. Ya udah ngisi 1-5 masih ngebuletin nama. Nah, apa nih goals terdekat dalam hidupnya, pengen apa sih Kak? Goals. Mau nikah Kak? Aduh, enggak sih, belum itu. Kayak sabar ya Teh ya. Belum, maksudnya disuruh udah. Ya, maksudnya disuruh udah gitu, kayak tinggal kesiapannya berarti. Cuman ya kedepannya gitu, bukan cuma nikahnya doang sih, bukan cuma ritual si nikahnya doang sih, kedepannya itu gimana gitu, maksudnya butuh bener-bener kesiapan sih. Kayak finansial yang gitu-gitu gitu. Karena satu untuk seumur hidup nggak nih? Iya. Segitu ya. Senang sekali Anda. Terus kalau misalnya untuk pekerjaan Kak? Kerjaan. Kira-kira kedepannya apa nih capaian yang pengen banget dicapai?
pekerjaan pengen tetap jadi apa ya, pelayan bar mah masih gitu, cuman kayak ke tempat yang mungkin lebih besar gitu, jadi kayak si apa tanggung jawabnya tuh lebih gede gitu. Jadi Kantoran? enggak Kenapa ya orang-orang tuh pasti gitu? Enggak. Aku enggak suka di belakang meja. ya maksudnya ya duduk gitu bosen lah. Padahal kan seorang interior design. Ya makanya itu kan nggak lulus Oke. karena saya tidak lulus, maksudnya pas waktu semester 4 tuh udah di situ berhenti. Nih makanya aku gambar ini tuh, Apa itu? ini namanya nirmana nih. Nirmana tuh jadi artinya tuh tanpa makna, jadi ada di Oh. matkul semester pertama kalau nggak salah. Nah ini tuh kenapa dijadiin tato, karena ini tuh ini tuh nilai yang paling gede dari Oh. semuanya. Oke. Ini doang yang paling gede, yang lainnya C D gitu-gitu. Ini doang yang paling gede, jadi ya udah weh dibikinin Keren sih. kenangan gitu. Kebetulan Karaka juga sebagai tato artis ya. Ya Nah, jadi untuk Kecil-kecilan kalian-kalian, tapi, iya, kalian kalau misalkan lagi nyari, siapa tahu pengen mendedikasikan sebuah pikirannya atau apapun lah kenangannya, bisa nggak sih lewat tato ya kan, bisa ya? bisa lah. Bisa langsung hubungi Karaka, ntar aku tulis nama Instagramnya, Ya hubungin boleh. aja. Karaka on Apa? time, maksudnya free time untuk tiba-tiba ada panggilan apa yang ditato. Kalau itu mah pasti appointment dulu sih, Oke. pasti Karena janjian kerja dulu. juga ya. Iya, karena kerja juga. Nah, tapi kalau misalkan kalian yang mau sharing sama Karaka, bisa biasanya ditemuin di mana? Aku biasanya di coffee shop Armenti di jalan apa aku lupa, Reog. Jangan Reok, nanti aku Heeh. tulis alamatnya. Ya, Siapa di tahu situ. kalian pengen sharing. Ketemu Karaka tuh nanya-nanya tentang stylenya dia nih yang super nyentrik. Sumpah Tapi aku jangan nanya. nanya rambut lagi. Bosan sumpah. Nanya itu lagi soalnya. Nah, ini rambut bakal dirubah nggak nih? Aku mesti lihat dia dulu. Kenapa? Nggak tahu, belum mau sih, kayak masih Nyaman ya. kayak masih. Lagi musim hujan mah susah kak, kebasahan mulu. Kan bisa dimasukin jaket. Oh, iya bener sih. Cuman kalau beres keramas berat. PR ya. Kayak gitu. Ngedongkak kayak terus. Saya sejauh ini mau tetap di Bandung kak. Di Bandung aja dulu, mau kemana? Asli Bandung banget. Bandung. Gak ada campuran mana-mana. Kelihatannya gimana? Enggak kan? Tapi logatnya nggak Sunda banget. Serius? Ini belum aja keluar bahasa Sundanya sebenarnya. Iya. Kan nanti nggak ada yang nggak ngerti. Nah, biasanya kalau misalkan ada orang yang bertato tuh aku suka nanya. Ya. Tato favorit, gambar favorit itu yang mana? Tato favorit yang inilah, yang floral. Kenapa? Karena yang paling mahal ini. Oke. Iya, bukan karena artinya atau apa, emang paling mahal ini sih karena nabungnya lama. Oh, ini berarti semua dari itu sendiri. Kenapa? Apa? Nabung untuk akhirnya bisa. Iyalah, masa mau aku mau minta uang buat ditato ya? Dulu aku mau beli permen karet biar dapat tatonya. Yosan. Iya. Wah. N-nya susah. Iya Kak, ini sih yang ini. Tapi maknanya yang paling menarik. Makna yang paling menarik ya inilah, apalagi Iya sih bener ya. humanity above religion, terus lambang agama semua, tapi di Indonesia ya. Sama ini nih, kamu Apa udah tahu tuh? belum? Jangkar, bukan ya? Bukan. Ketapel, bukan. Ini tuh jadi amalgamation. Apa tuh? Jadi artinya mempersatukan suku, bangsa, agama. Oh. Nah, ini lambangnya. Oh. Jadi aku satuin semua. Wih, keren. Kenapa ditutupin jaring-jaring sekarang? Karena kosong kalau nggak ditutupin. Oh, ganggu Gitu. ya, kayak aduh mata gatel. Bukan karena aku takut atau apa sih. Makanya malah aku bangga gitu misalkan diliatin. Nggak ada yang gitu. Keren. Nah, selanjutnya bakal nambah nggak nih, kan tangan kanan kosong? Kalau dibilang nambah ya pastilah. Tapi kalau tangan kanan mah, maksudnya sisi sebelah kanan mah enggak deh kayaknya. Oh iya, kaki kanan berarti nggak ada? Kaki kanan nggak ada. Cuma ya kiri aja semua. Tindik juga kiri doang. Oh iya bener ya. Terus yang di leher sampai kanan sih, cuman tapi kan di leher mah ya. Yang di leher gambar apa? Leher itu ini nih. Jadi kayak tangan di penjara gitu.
Ini aku dapatnya dari si temen yang tadi itu yang aku ceritain. Mhm. Dia tuh bikin kata-kata gini, kamu itu jangan hidup di penjara tanpa teralis. Anjir. Emang gila itu orang. Teguh namanya Gu. Hai Kak Teguh. Teguh, wah bahaya itu orang. Jadi di situ akhirnya didedikasikan sebagai gambar ya. Ya, ya. Aku dapat kata-katanya dari dia, terus aku gambar. Gimana nih caranya? Di leher. Nextnya kira-kira bakal gambar apa Kak? Next, Udah ada rencana belum? rencana ada, cuman modalnya yang tidak ada. Oke. Biasa berapa sih kisaran untuk nato tuh? Tergantung itunya biasanya, tergantung tato artisnya sih. Hmm. Ada yang minimumnya 500, ada yang 300, ya beda-beda sih. Cuman aku udah ada temen sih, maksudnya ke dia terus gitu kalau Ah. nato. Emang lebih murah juga. Dan lebih oke juga. Dan lebih oke juga sih. Maksudnya murah tuh belum tentu kualitasnya rendah juga. Nah, Bagus juga kualitasnya. iya. Heeh. Oke. Terus ini Apa tato yang tadi ini menambah? Ini nih di sini. gambar apa? Pengen mandala sih. Tahu nggak mandala? Enggak. Kayak tahu nggak sih kayak India gitu, kayak bunga lotus gitu, tahu nggak sih? Kayak Hindu-Hinduan Oh, gitu. tahu. Kayak gitu. Di sini cuman pengen ngerembet ke dada sih. Tapi Soalnya di bagian sini udah ada. dalam belum ada. Kan aku tato ini orang yang ditato zaman sekarang kan. Kan kalau dulu dari dalam dulu. Oh iya Terus iya, keluar. iya. Nah, aku mah dari luar dulu, dalam Ke dalam. kosong sebenarnya. Oke. Dedikasi untuk seorang kekasih ada nggak? Dedikasi untuk seorang Kekasih dari tato itu. nggak ada. Berarti nanti. Nggak, euy. Seru tahu. Jadi nanti kalau bukan tuker cinta, itu tuker tato ya. Waduh. Boleh sih itu. Ya, nanti. Nih aku mau ngasih pertanyaan terakhir. Boleh. Kira-kira untuk teman-teman di luar sana yang mendengarkan, apa yang pengen banget Kak Raka ucapin? Pengen banget yang aku ucapin. Pesan apa? Apa ya? Tentang apapun sih. Ini sih ada satu kalimat yang pengen aku ucapin gitu. Apa tuh? Kan kalau misalkan ria tuh dia punya sesuatu, kayak dia punya itunya tapi dia sombong kan, dia memamer-mamerkan. Nah, kalau kataku jangan menyombongkan sesuatu yang tidak kamu punya, itu aja sih. Jangan menyombongkan sesuatu yang tidak kamu punya. Nah, itu. Perdalamlah tuh apa itu. Nah, cari aja sendiri. Iya, bener. Tafsir. Iya, tafsir. Oke nih, terima kasih Kak Raka Terima kasih. sudah menyempatkan dan mau speak up Iya. di BTW kali ini. Sebenarnya aku pengen banget diperdalam dan diperpanjang lagi obrolan kita, tapi mungkin bisa di next episode atau kita ya kapan-kapan kita ngopi. Boleh. Memperdalam tentang hal itu karena itu menarik banget sih. Iyalah, maksudnya bukan hal yang harus ditakuti kok. Iya. Untuk sharing tentang agama. Nggak tabu lah sebenarnya. Biasa aja. Biasa aja. Kita berteman. Berteman. Ini dia muslim, aku enggak kan? Biasa aja kan? Enggak jadi jauhan karena jijik juga enggak dibunuh juga kan? Enggak dibunuh. Kan? Ini enggak bawa tas. Jangan deh. Kamu melarang saya tapi andanya sendiri. Aku tuh pengennya bacol tapi udah. Aku juga pengennya sebenarnya itu, cuman kan kamu bilang jangan. Ya udah, nanti aja lah itu di. Lah ya, terima kasih untuk kalian semua yang menonton. Semoga dapat pembelajarannya. Sampai jumpa di BTW selanjutnya. Atau itu semua trauma, orang nyakitin segala macam, kayak apapun yang aku lakuin tuh kayaknya salah gitu, jelek. Kan emang aku kan putusnya udah gitu pas di jalan bisa nangis karena pada satu dikejar-kejar tuyul. Hah? Dulu tuh ada kafe baru di sekitar Cisangkuy